Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan di video kali ini kita akan membahas soal berita bola terupdate hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Dan let's do this guys, let's go. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju! Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have 2 games. Come on. Good job Pak Erik. Erick Thohir langsung ambil tindakan tegas. Wasit yang memimpin dan wasit par asal Thailand resmi diberhentikan oleh AFC karena dianggap membuat keputusannya merusak fair play sepak bola. Untuk itu, secara resmi PSSI ajukan protes dan siap-siap mendapatkan sanksi AFC. Banyak sekali keputusan-keputusan yang membuat Indonesia dicurangi oleh kepemimpinan oleh wasit. Saat ini di seluruh media dunia, bahkan trending terdengar oleh sepak bola dunia, salah satu Ronaldo tak ragu menyatakan bahwa Piala Asia U23 menurutnya merupakan pencarian talenta bibit Asia. Akan tetapi, sangat disayangkan momen pertandingan Piala Asia justru merusak citra sepak bola dunia, terutama wasit dalam laga Indonesia melawan Uzbekistan ini, diwarnai oleh keputusan wasit asal Cina maupun wasit par asal Thailand tersebut. Ronaldo pun memberikan reaksinya dalam media Arab mengatakan Indonesia bermain sangat baik dan bertahan. Akan tetapi setelah gol dibatalkan, para pemain Indonesia seperti kehilangan konsentrasi, ucapnya dalam media Arab Saudi. Laga Indonesia lawan Uzbekistan diwarnai kontroversial par oleh wasit. Keputusannya pun merugikan Indonesia karena batal mendapatkan tendangan bebas alih-alih penalti dan membatalkan gol Indonesia. Padahal sebelumnya pemain Indonesia sudah bersiap melakukan tendangan bebas yang diberikan wasit di depan gawang Uzbekistan. Saat semua mengira wasit akan memberikan tendangan penalti untuk Indonesia, namun keputusan justru sebaliknya menguntungkan Uzbekistan. Itu bermula saat Witan Sulaiman mendapatkan umpan terobosan di menit ke-26 babak pertama. Witan yang mencoba merebut bola, satu kakinya tampak tersenggol oleh bek Uzbekistan saat menghentikan Witan Sulaiman terjadi sedikit di luar kotak penalti. Namun saat Marcelino Ferdinand dan Nathan Tejo tampak sudah bersiap melakukan tendangan, pemain Uzbekistan juga sudah membentuk pagar betis. Namun wasit memutuskan melihat VAR. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong tampak tak puas dengan keputusan wasit Shin Yen-ho yang membatalkan gol Muhammad Ferrari pada menit ke-65. Timnas Indonesia U23 sempat mencetak gol. Ferrari memasukkan bola ke gawang Uzbekistan pada menit 65 usai mendapat operan dari Ramadan Sananta di dalam kotak penalti. Ramadan Sananta berhasil memenangkan duel dengan pemain Uzbekistan setelah menerima umpan silang dari Pratama Arhan. Bola kemudian dikirimkan kepada Ferrari sebelum akhirnya menceploskan bola ke gawang. Bahkan komentator menyebut penalti, ya pelanggaran di dalam kotak penalti. Di layar tayangan juga tertulis pengecekan VAR karena ada kemungkinan tendangan penalti untuk Indonesia. Namun keputusan wasit di luar dugaan. Setelah melihat VAR, wasit merubah keputusan sehingga merugikan Indonesia. Garuda Muda sendiri coba memberikan ancaman balik. Aksi individu Witan Sulaiman sempat merepotkan lini pertahanan Uzbekistan. Selain itu, Garuda Muda hanya bisa memberikan ancaman lewat skema lemparan panjang Pratama Arhan yang semuanya bisa diredam. Sebagai tim yang lebih dominan di babak pertama, Uzbekistan yang justru melakukan pergerakan berupa pergantian pemain, Hossein Nurchev dan Jasurbek Zaloladinov masuk ke lapangan sebagai tenaga baru. Begitu babak kedua dimulai, Uzbekistan langsung menekan dengan kuat. Pada menit ke-58, Jasurbek Zaloladinov menekan yang terus dihadapi oleh timnas Indonesia U23, Garuda Muda bisa mencetak gol di menit ke-61. Kemelur di depan gawang bisa dimaksimalkan lewat tendangan keras Muhammad Ferrari.
Timnas Indonesia U23 sudah sempat merayakan gol tersebut, namun kemudian wasit Shen Yinho memutuskan membatalkan gol itu karena Sananta dinyatakan offside tipis dengan sedikit bagian kakinya melewati garis batas offside. Belum selesai kekecewaan Timnas Indonesia U23 karena gol dianulir, Uzbekistan lalu menghukum Garuda Muda di menit 68. Nurce berhasil menyelesaikan umpan silang Muhammad Hamralip. Setelah kebobolan, Uzbekistan makin semangat menekan Indonesia U23. Sejumlah peluang emas mereka dapatkan dan sempat beberapa kali bola membentur tiang. Di menit 84, Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Rizky Ridho terkena kartu merah langsung. Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Jazurbe Zalulinov saat membuang bola. Bermain dengan 10 orang, Timnas Indonesia U23 makin ditekan Uzbekistan. Uzbekistan lalu menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit 86. Gol kedua Uzbekistan lahir dari gol bunuh diri dari Pratama Arhan yang berusaha membuang bola namun malah mengirim bola ke dalam gawang. Injury time babak kedua berjalan selama 16 menit. Tim Indonesia U23 berusaha untuk mencari gol balasan namun lebih banyak tertekan. Uzbekistan menang 2-0 di akhir laga. Wasit PAR Thailand Sikapor Poudom yang Indonesia versus Uzbekistan U23 kontroversial di Piala Asia 2024. Sifakor Poudom sebagai wasit PAR dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Sifakor Poudom akan kembali mengisi posisi yang sama dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan di babak semifinal. Kenangan buruk kembali menghantui karena Sifakor Poudom sebelumnya telah menimbulkan kontroversi bagi Timnas Indonesia U23 dengan pendukungnya. Kejadian itu terjadi pada pertandingan pembuka Piala Asia U23 2024 antara Indonesia dan Qatar. Dalam pertandingan tersebut, Sifakor sebagai wasit PAR diduga mendukung sejumlah keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit lapangan, Nasrullah Kabirov. Hal ini kemudian menyebabkan Timnas Indonesia U23 merasa dirugikan oleh beberapa keputusan wasit tersebut. Penalti yang diberikan setelah Rizky Ridho dianggap melanggar lawan. Ya namanya ini seperti mafia bola ya teman-teman ya. Nggak pernah akan kehabisan cara padahal sudah VAR. Seharusnya VAR ini adalah sebuah media yang dimana untuk membuat permainan atau pertandingan sebuah pertandingan ya, jalannya sebuah pertandingan itu menjadi VAR, menjadi fair, menjadi adil ya. Tapi semakin kesini apa yang FIFA harapkan untuk VAR itu menjadi media untuk membuat jalannya pertandingan menjadi adil, ternyata mulai dipakai oleh para mafia ini, dipakai oleh oknum-oknum ini, dipakai oleh negara yang mungkin tidak suka dengan Indonesia untuk jadikan alat untuk kecurangan. Padahal tujuan dari VAR itu untuk meminimalisir setiap keputusan-keputusan wasit yang mungkin salah dalam menilai karena sudut pandang wasit yang terbatas. Makanya diciptakan VAR untuk menunjukkan kepada wasit lapangan yang awalnya ini keterbatasan dalam pandangan, akhirnya dia bisa mengambil keputusan dan merubah keputusannya dengan perspektif dan sudut pandang yang benar, karena banyak kamera kan yang ditunjukkan dari sudut pandang kiri, kanan, atas, bawah ya, ada sudut pandang yang lengkap. Tapi kita melihat bahwa VAR yang ditunjukkan hanya dari satu sudut pandang saja, ditunjukkan kepada wasit lapangan ya, ditunjukkan oleh wasit VAR dari Thailand ini, yang sama-sama kita tahu bahwa itu nggak pernah cocok Thailand bersama versus Indonesia ya. Ini hanya ditunjukkan satu perspektif dan tidak ditarik garis seperti itu. Seharusnya ditunjukkan dari banyak sudut pandang ya, dari sebelah sini, dari atas, karena kan kita bisa melihat bahwa dari sudut pandang ini bisa saja salah. Makanya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang kamera atau berbagai angle kamera yang menangkap momen tersebut. Dan ya itu membuat kontroversi. Bagaimana yang ini mau bermain adil VAR, tapi seperti
apa-apa sedikit-sedikit yang dianulir itu Indonesia. Misalnya pelanggaran dalam kotak penalti. Ya, seharusnya itu adalah pelanggaran tapi langsung dianulir dengan VAR. Langsung ditunjukkan bahwa ini tidak pelanggaran, akhirnya batal. Kemudian gol pun batal. Kemudian possible red card, kartu merah kepada Rizky. Semuanya merugikan Indonesia. Kalau kita melihat Uzbekistan, mana ada VAR selama pertandingan? Nggak ada kan VAR. Ya, gol mereka langsung murni. Dan banyak hal yang keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Pak Erick Thohir harus melapor agar supaya wasit dari Cina, Shin Yong Han itu mendapatkan pelanggaran ya, mendapatkan sanksi, pecat kalau boleh ya, karena itu merugikan satu negara loh. Dan hari ini manusia itu lagi viral, apa dia nggak beban gitu ya, merugikan satu negara wasit ini ya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.